pintar, apakah kita orang baik, apakah kita orang bodoh atau lain. Dan ini kembali menjadi citra diri. Maka kemudian ketika perempuan ini khusus untuk perempuan ini laki-laki biasanya pasti image-nya gagah, hebat, dan kalau laki-laki kan seperti itu. Tapi kalau perempuan yang dicitrakan perempuan itu lemah, apalagi irasional, tidak mandiri, ya kan? Kalau bapak, kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu terpancing dengan image ini, maka konsep diri itu akan jelek. Padahal saya nggak percaya orang perempuan itu lemah, nggak percaya. Ternyata saya sangat kuat. Kalau kerja di rumah secara fisik kalah sama suami. Ya kan? Artinya apa? Nggak semua orang perempuan lemah. Mungkin ada juga laki-laki juga ada yang lemah. Kenapa laki-laki nggak dicitrakan jadi orang lemah? Begitu juga kemandirian. Katanya orang perempuan nggak mandiri. Saya nggak percaya. Saya sangat mandiri. Saya sangat mandiri. Saya bisa pergi misalnya malam olahraga tadi. Saya berani. Waktu saya kerja di KIP dulu, saya biasa pulang jam 4 malam, jam 4 pagi. Sendiri dari kantor KIP ke rumah. Gak apa-apa. Dulu waktu saya aktif di UMI kadang-kadang itu saya pulang jam 12 malam sendiri ke Nusantara, kantor UMI di sana. Jadi saya nggak percaya kalau perempuan tidak mandiri. Ya, ada perempuan yang tidak mandiri dan ada juga laki-laki yang tidak mandiri. Jadi saya ingin katakan bahwa perempuan bukan orang yang irasional, bukan orang yang lemah, dan bukan orang yang tidak mandiri. Jadi sama saja. Jadi kita nggak usah terpancing dengan labeling yang sudah dilekatkan pada perempuan. Nah ini perbaikan perlu perbaikan. Ya. Oleh karena itu attitude menjadi penting. Ya, attitude kita menjadi penting dan positif attitude adalah your best life. Ini garis yang terbaik untuk garis pertahanan. Harus positif attitude. Attitude tahu kan? Attitude itu perilaku, ya, perilaku. Jadi perilaku yang baik itu adalah garis pertahanan. Ya, kemanapun itu harus kita pegang, dimanapun dan kapanpun. Kemudian attitude is everything. Ya, ubah sikap Anda maka hidup Anda akan berubah. Kalau selama ini kita merasa kurang optimal, kinerja kita kurang baik, maka hari ini ubah sikap Anda. Kenapa selama ini produktivitas kerja kita rendah? Karena banyak main-main, banyak ngomong, banyak keluar, ngopinya sedikit. Sekarang ubah. Datang pagi terlambat. Datang pagi terlambat. Kenapa? Bangunnya pasti terlambat. Bangunnya pasti terlambat. Coba kita bangun jam, nggak usah jam 3 lah, 3:30 atau 4:15. Kita salah dulu, salat malam. Kemudian begitu subuh, salat subuh, berat DPA atau ngaji sebentar, ya kan? Ngaji sebentar. Kemudian kalau perempuan berudah bapak kerjakan apa yang bisa. Insya Allah jam 7 udah bisa keluar dari rumah. Semua udah selesai. Biasakan itu. Biasakan. Dulu kita puasa, saya selalu katakan apa hikmah puasa yang paling besar? Itu merubah kebiasaan kita. Puasa kita bangun, makan sahur. Bagaimana kalau habis puasa itu tetap kita bangun? Salam ulang. Bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Ya, bisa. Mungkin si gagal IPC, yang kecap ada panggil telat itu tapi subuhnya jangan telat. Tetap juga jam 5 lewat berapa lewat 7 menit. Ya, jadi itu harus. Oke, kemudian attitude berkaitan dengan hati, dan hati berkaitan dengan pikiran. Punya hati tidak enak, pasti pikiran juga nggak
Suasana hati, kalau orang Inggris bilang not in good mood, maka semua jadi masalah. Kadang-kadang istri-istri kena marah, atau suami juga kena marah, ya ibu. Anak-anak baik-baik kan jadi menyesal. Boleh kan? Karena anak-anak nggak apa-apa, sedikit aja salah. Karena suasana hati kita lagi nggak pas, akhirnya semua jadi rusak. Ya kan? Belum lagi bawa pekerjaan ke sini, masuk kantor, ngomong, sampai udah nggak ngomong, ya kan? Ini jadi masalah. Jadi oleh karena itu, inna fil jasadi dalam sebuah hadis dikatakan, inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhatul jasadi kullu, wa idza fasadat fa fasadatul jasadi. Ya, dalam tubuh kita ada sebutan, ada sebutan. Idza saluhat, apabila darah itu baik, salehnya baik, saluhat jasad itu. Ya saluhat jasad itu. Semua jasad itu akan jadi baik. Wa idza fasadat, apabila mudghah itu jelek, busuk, ya kan? Fasadat jasad itu. Maka semua jasad itu tidak menjadi busuk. Ala wahyul qalb. Tahukah kamu apa mudghah itu? Itulah hati. Jadi memang hati ini yang harus dirawat. Ya, jangan biarkan dia kena sakit. Ya, tapi dia harus baik. Suasana hati kita selalu baik. Makanya kalau kita tadi misalnya kita memulai pagi kita dengan sudah kita bertemu dengan Allah, sudah salat, sudah berzikir, sudah mengevaluasi diri, maka kemudian kehidupan kita mulai dari mana? Pasti, insya Allah pasti. Apalagi ketika waktunya kita juga dosa, ya. Oke. Jadi oleh karena itu aspek yang perlu dikembangkan, Bapak dan Ibu, sedikit lagi, itu adalah penampilan fisik kita, kesehatan kita, kemudian sikap dan tingkah laku, kemudian kemampuan bergerak. Inilah tiga serangkai yang harus kita terus kembangkan menjadi baik. Nah, ini kita nggak bisa berlama-lama. Saya ini ada beberapa, ini apa yang harus kita kerjakan di tingkat fisik dan kesehatan, ya. Jadi mulai dari rambut, kalau bapak-bapak rambutnya nampak, kalau ibu-ibu yang ditutup, meskipun tertutup tetap tidak boleh. Keluar aroma yang tidak bagus. Itu bahkan medis ya, dalam lagunya. Dalam lagunya itu kan lebih baik sakit hati daripada sakit. Iya. Ini dari mana? Iya, ya salah. Salah. Padahal hati itulah yang mengendalikan kehidupan. Kalau justru bukan ini kan? Kalau menurut saya tadi ya. Saya seolah-olah saya mengutip juga. Kalau tadi Pak mengutip medis, saya mengutip Kak Lontong. Di Kak Lontong bilang bahwa seberapa besar stok kemampuan saudara, makanya seberapa besar kita dewasa dalam diri. Nah, ini Kak Lontong bilang. Jadi artinya ya itu luar biasa. Artinya apa? Memang terkadang bisikan, godaan, kemudian fitnah dan lain sebagainya tidak bisa terjadi. Jika ada pemusuhan, kemudian fitnah, pula itu begini orang yang sekulit. Padahal sesungguhnya ketika dia masuk dalam hati sanubari yang paling dalam, maka dia akan menemukan kecanduan. Kalau yang bilang tadi kecanduan, ketahuan. Oh ternyata si pulang itu bukan begitu. Orangnya cuma orang itu memberikan solusi. Ketika kemudian tidak nyaman, apa yang disampaikan itu bertolak belakang dengan suasana kebatinan, maka dia akan melakukan semacam reaksi. Nah ini sehingga orang salah dalam memberikan asumsi-asumsi. Makanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh kawan.
seberapa besar stok kemampuan kita, maka seberapa baguslah kedewasaan dalam berpikir. Biarkanlah orang pergi coba padanya, tapi yakinlah bahwa kebenaran itu akan benar, emas itu akan benar, walaupun dia dilemparkan dalam sebuah lumpur yang paling dalam. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Makanya cocok kan dari penceramahan. Itu dia. Ini satu. Kadir saya. Oh, kadir. Pantes lah. Saya salah satu. Jadi benar. Jadi kalau Telkom saya akui, kalau yang tadi siapa Meginda, memang dia nggak punya kapasitas untuk menjadi renovasi. Lebih baik sakit hati daripada sakit. Oh, iya. Kalau sakit itu nggak bisa tidur malam. Kalau sakit hati sudah mati tidur. Dia punya kapasitas sakit hati. Bukan itu juga. Kadang-kadang orang sakit hati nggak bisa tidur juga. Pikiran ya, Pak? Ya, karena itu dia kan terus jalan, dia udah naik mobil memang saya belum gitu ya. Sakit hati yang lain. Itu sakit hati. Iri bukan anak-anak. Tapi kalau sakit gini, apalagi dari obat. Apa gini? Dan saudara. Tapi kalau Telkom tadi saya pikir ini juga dicontohkan anak-anak. Ketika Rasul pergi ke masjid, lalu dia setiap hari dinudai sama seseorang anak muda. Setiap hari beliau dinudai. Beliau lihat setiap hari. Sampai ketika hari itu nggak ada yang nudai. Jadi Rasul setelah salat duduk dalam majlis, beliau tanya, kemana itu? Beliau biasa ada di situ. Sahabat nggak tahu semua bahwa beliau selalu dinudai sama anaknya. Terus ada yang bilang, oh dia sakit ya Rasulullah. Dia pokoknya nafsu lagi. Ya, dia sakit ya Rasulullah. Oh kenapa begitu? Ayo kita menikah. Jadi beliau akhirnya pergi mengunjungi siang meludah tadi setiap hari. Kemudian ya beliau berbicara dan sebagainya. Akhirnya dia memeluk Islam. Jadi dengan kebaikan itu ternyata dulu, ya, jangankan hati yang beku, akidah saja bisa berubah. Jadi luar biasa. Jadi kalau memang kita tadi ada kemungkaran, kita hadapi dengan hati, saya pikir luar biasa juga. Saya punya pengalaman banyak tentang itu. Saya sebagai ketua BKW 10 tahun, ketua presiden Balai Surah 10 tahun, kemudian saya ada beberapa jabatan yang diberikan termasuk bidang kemanusiaan. Itu luar biasa fitnah. Sampai ada yang bilang ketika dibangun ini gedung BKW, saya bawa lagi semen, bangun. Padahal gedung BKW ini dibangun kapan? Tahun 90-an, masa Bung Karno. Saya belum ketua BKW waktu itu, masih sekretaris. Saya bangun rumah tahun 95. Kapan saya lakukan? Tapi saya kayak gitu nggak ketawa juga. Di jeda kemanusiaan saya dituduh korupsi 118 juta. Saya bersih aku. Tapi anak buah saya bilang 100 lebih banyak dari saya. Saya punya uang enggak. Karena kita digaji. Gaji kita yang kita pegang. Gaji orang enggak, dan uang personal enggak ada. Tapi saya sebenarnya. Jadi begitu ya. Artinya memang betul semua itu nggak boleh menghancurkan karakter. Kadang-kadang orang membunuh kalau dia nggak bisa melakukan apa-apa tentang misalnya kemampuan kita, kesuksesan kita ya kan. Lalu dia melakukan sayur itu macam-macam. Itulah dengan menuduh, memfitnah. Jadi orang walaupun diajak kurang menghargai, lupakan ingat aja itu Kongres Perempuan. Bukan saya yang
sebagai ketua BKU. Itu dunia. Ketika saya ke Amerika, itu dari negara bahagian mereka datang ketemu saya. Kenapa? Karena itulah satu-satunya kegiatan pertama yang berbicara tentang petani. Jadi orang lain belum berani bicara karena ini saya orang tua bawa ke rumah pistol, rumah saya mau dibom. Saya pernah jawab, orang lain luar biasa. Tapi itu tadi intimidasi itu benar gitu, ya. Anak-anak saya harus saya bersihkan, nggak mau dibunuh. Tapi sekali kita menyatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik dan untuk masyarakat banyak, jangan pernah mundur apapun itu. Kalau mati ada sekali, jangan nggak pernah kembali. Hidup juga, tapi ada yang mungkin ya. Nah, jadi oleh karena itu jangan khawatir apapun yang penting kita berani. Ya. Asal niat kita lurus, bukan apa-apa. Ya, bukan apa. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi kembali ke sini, apa yang harus kita perhatikan adalah beberapa hal tentang kebersihan dan kerapian kita. Waktu udah habis, nanti bisa dibaca. Kemudian penampilan fisik kita bagaimana harus kita lakukan, ini ada, ya. Kemudian kesehatan, ini gizi cukup. Kemudian kita selalu salah, istirahat selalu kurang. Sabtu nggak bisa kan? Sabtu maaf bersih rumah. Minum dulu dan di bawah. Saya kan kali ini Pak Nadir, itu dia sakit. Tahu dia teman dokter bilang, itu beliau cerita sendiri. Tahu memang apa yang saya harus lakukan? Saya harus lihat yang hijau-hijau. Saya harus ke laut biar tahu. Jadi artinya apa? Memang kita harus ada relaksasi tubuh kita. Jangan terus kerja. Cepat keluar. Cepat. Jadi ini jarang kita. Dulu kita bingung kenapa orang kok weekendnya luar biasa. Sehingga ada keluar mandi yang tidak enak. Tapi Jumat pasti enak karena setelah itu weekend. Ya, karena itu. Tapi kita yang tak seperti itu. Yang penting kita ingin gunakan waktu kita itu untuk relaksasi. Ya. Ini kebiasaan buruk seperti merokok. Ya, makanan tidak sehat, pakai alkohol. Ya ini udah mulai ya ditinggalkan. Termasuk Fanta, ya kan? Fanta apa lagi? Fanta, Coca-Cola, Sprite, itu semua. Ya kan? Di medsos sudah keluar, kan? Nah, ini penampilan fisik. Ya secara umum, mungkin kalau kita mau lebih Islami, mungkin ini bisa kita ikuti, ya kan? Tapi karena kita ada seragam, nggak boleh juga seperti itu, ya kan? Ada seragam, tetapi mungkin hari-hari ya, hari-hari itu kegiatan lain. Kemudian karakteristik ini tadi Pak Azhar ya, Pak Azhar meminta supaya karakteristik itu menjadi penting juga. Karena kita dalam bekerja bersama orang lain, ya karakteristik menjadi penting. Integritas dan loyalitas kita, ya. Dan kita harus bertanggung jawab. Itulah ciri-ciri orang yang maju, orang-orang yang matang secara psikologis. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab, berarti dia belum matang, belum dewasa. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Ketekunan dan kerajinan. Ingat pekerjaan yang kita kerjakan di kantor itu berantai. Kalau stop satu mata rantai, yang lain berhenti. Mata rantai yang lain akan berhenti. Jadi nggak boleh stop, harus semua berjalan. Oke? Kemudian kesabaran. Karena kadang-kadang kita butuh informasi yang penting. Betul-betul apa yang kita perlukan kita lengkapi semuanya. Kita siapkan semuanya, jangan sembarangan bekerja, ya, tetapi harus telaten, ya. Kerapian, ini pekerjaan harus tertata dengan baik secara individu dan juga berhubungan dengan baik.
Pekerjaan harus dikerjakan menurut prioritas. Ada yang rutin itu tetap setiap hari dikerjakan, tapi ada pekerjaan yang kadang-kadang harus kita tentukan prioritas. Ada pertanyaan, kalau dua pekerjaan sama-sama pentingnya, sama-sama harus diprioritas, mana yang kita dahulukan? Mana Bu? Betul? Mana yang harus didahulukan? Kalau sama pentingnya, ya kan? Dua-dua prioritas, mana yang didahulukan? Tidak bisa kerja dua dalam waktu yang sama. Yang mana yang kita mulai? Kita pelajari dulu. Sama pentingnya. Gimana? Yang mana? Ayo, siapa bisa jawab? Itu udah jawab dari tadi. Diundi. Bikin undian atau satu lagi? Ayo, Pak Alif. Kalau saya melihat pada aspek waktunya, kapan dia kemudian waktu dia bisa. Kalau dia hari Senin jam 10, sementara di hari Senin juga ada jam 12. Sama-sama jam yang sama. Semua Berarti kalau sama-sama yang sama, maka disitulah untuk istihad birokrat. Jadi pilih bermain. Jadi ini, jadi satu kita bersedia A atau B. Ya yang A kalau ada dua A atau B A saja. Bagaimana menentukan ini A ini B? Ya, bentukannya tadi istihad birokrat. Jadi istihad itu keyakinan kita. Jadi karena al-masyaqqatu tazilul taysir. Keyakinan itu dapat membentuk berbuat. Saya tambah sedikit ini. Anda harus memilih yang paling cepat selesai dan yang paling mudah mengerjakan. Karena begitu selesai cepat, tinggal dia dan berarti tinggal satu. Kalau kita ambil yang paling susah kita kerjakan, dia menyusahkan dan dia rumit, maka waktu yang kita selesaikan yang pertama ini cukup banyak. Sementara ini padahal cepat sekali, mungkin 10 menit sudah selesai. Kerjakan itu dulu. Sudah selesai tinggal satu. Tadi semua sudah dikatakan sama-sama. Bukan. Tapi kalau ada pekerjaan di antara salah satu yang tidak sama, ada perbedaan, berarti itu tidak sama. Tidak sama. Maksudnya sama ini sama prioritasnya sama penting, harus selesai juga pada hari misalnya kita sebut hari ini 23 ini 22 harus selesai. Ya. Yang mana ya? Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa kita mengambil salah satu itu. Berarti kalau salah satu itu ada perbedaan, berarti itu tidak sama. Mengapa? Kita mengatakan tidak sama. Berdasarkan sifat ya. Beda. Nah, semua sama. Berarti kalau berarti harus kita katakan sama-sama. Maksudnya gini, pekerjaannya memang tidak sama. Sama. Tidak sama. Jadi misalnya gini Pak Zahar. Ini contoh. Saya sekarang dipanggil sama Bu Wali, penting kan? Nah, tapi saya sekarang juga harus buka diklat, penting kan? Penting satu, sama-sama penting. Di jam 9 itu saya dipanggil Bu Wali, yang di jam 9 itu saya buka diklat. Nah, pekerjaan beda. Kapasitasnya dari situ kapasitasnya berbeda. Enggak, tapi bagi saya itu dua-duanya penting, dua-duanya prioritas. Karena kalau menentukan prioritas itu berbeda untuk orang. Ada yang belum sesuai, wali panggil lebih penting dibandingkan dengan buka diklat. Tapi bagi saya membuka diklat dan dipanggil wali sama-sama penting, sama-sama prioritas. Itu tergantung pada orang yang menentukan prioritas. Nah, sekarang saya akan berpikir kalau saya buka diklat cuma 10 menit. Seperti tadi, barangkali 5 menit. Kemudian dipanggil wali pasti panjang karena harus ada diskusi. Saya ambil saja membuka diklat saja dulu. Sama Bu Wali bisa saya komunikasikan, Bu, 10 menit saja. Saya buka diklat dulu. Nah itu maksudnya pekerjaannya memang tidak sama, tetapi prioritasnya itu mana yang lebih cepat saya selesaikan. Kalau saya menuruti memanggil Bu Wali, pasti saya akan berat buka diklat karena sama Bu Wali pasti lama, panjang urusannya. Nah itu. Berarti begini, di dalam suatu pekerjaan itu tidak ada prioritas, ada yang berbeda, maka tidak sama wujudnya, tapi prioritasnya sama. Itu oke. Tapi kalau sama,
kita laksanakan memilih salah satu sama, tidak bisa. Aku Pak, 3 free. Mungkin ini saya berikan sedikit komentar dalam hal ini kayaknya belum ini ya Bu ya. Barangkali saya di sini cara memahami soal barangkali tadi berbeda. Saya pikir ke sana ya, memahami soal. Kalau saya memahami soal Ibu Naimah tadi, ketika ada pekerjaan yang beda tapi sifatnya sama penting, nah itu ya. Jadi bukan pekerjaan yang sama kita memilih mana yang sama, pasti kita tidak bisa bedakan. Kalau pekerjaan sama kita memilih yang sama, berarti kita tidak bisa bedakan. Ini maksudnya pekerjaan yang berbeda tapi sama pentingnya, kita prioritasnya yang mana? Oke itu. Ya betul. Jadi pekerjaan nggak mungkin sama. Beda, tapi sama pentingnya. Ada tambah sama pentingnya, bukan sama pekerjaan, sama pentingnya. Pasti pekerjaan itu berbeda. Contohnya tadi kita harus ambil yang paling mudah, paling pendek waktunya, sehingga kita cepat lebih dari buat pimpinan yang lain. Tapi menjadi bahan diskusi. Menarik, artinya tadi bilang koridornya apa? Yang pertama paling mudah dikerjakan, kemudian kita. Tapi saya kira ada koridor lain, kemaslahatan umat. Contoh, ketika ada sebuah pekerjaan penting, laporan keuangan harus masuk yang 12 misalnya. Lalu kemudian tadi juga ada pekerjaan yang penting juga adalah berkaitan tentang kepangkatan juga semua penting. Kalau tidak pukul yang sama kemudian juga akan dikunci dan salah. Ini kan terjadi kejumulan. Bagaimana kita mengambil resiko? Kalau ini konsekuensinya, kalau keuangan maka kalau di BKP 58 orang terganggu. Tapi kalau satu kan sekolah, makanya tadi saya bilang adalah istihad di situ, istihad birokrasi. Tentu memikirkan juga aspek kemaslahatan. Artinya di situ di samping mungkin kalau perusahaan administrasi yang berat sudah keuangan juga gitu. Tapi karena ini adalah peran masalah ekonomi, kemudian ekonomi pada saat punya anak, punya istri, dan ibu dan sudah juga punya lain, Pak Ibu sudah saya bilang. Nah kalau ini kemudian bermasalah ada sumber, mana banyak sumber yang lain. Makanya saya melihat bukan hanya aspek ringan pekerjaannya, tapi juga pada aspek kemaslahatan. Jadi pertimbangan itu yang dipimpin kita bersama. Kalau yang contoh ini, ya, contoh terakhir itu keuangan sendiri, kepangkatan sendiri, sementara yang satu lagi adalah umat. Itu beda sih, tidak sama. Ya. Jadi kalau itu ada prinsip lainnya, lebih mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan. Tetapi lagi-lagi kepentingan sendiri pun kalau memang tadi masalahnya harus hari itu ditutup, ya kan? Sementara keuangan juga hari itu ditutup, saya yakin betul Allah tidak akan membuat kita sangat susah, ya kan? Nah biasanya apalagi yang personal itu tidak harus kita kerjakan di kantor, itu bisa juga di rumah, kan begitu. Artinya pada saat kita mau akhir pagi-pagi selesaikan dulu sendiri punya, sehingga kemudian bisa kita tuliskan dengan pekerjaan itu. Jadi itu maksudnya. Karena yang punya kita sendiri bisa dilepas sebetulnya. Jadi gunakan waktu di rumah untuk menyelesaikan itu. Kecuali ada harus tanda tangan bos, ya tinggal pagi-pagi akan dulu itu sebelum waktunya, sebelum jam apa namanya, jam kerja, kita dulu di mejanya atau boleh ditekan sebentar aku mengerjakan ini. Tapi maksud saya ingin katakan, ketika dua hal yang sama penting, itu di dalam teori dan dalam praktek pun itu bisa dikerjakan. Dan yang harus dilakukan itu adalah yang mudah dibuat, yang bersingkat. Itu kedua hal yang tapi kalau tadi karena contohnya satu personal, satu kepentingan banyak, itu
orang lain saja yang minta masukan pada saat itu. Dan itu kan tidak perlu kita wajib. Itu bisa kita minta tolong orang lain untuk memastikan bahwa itu adalah kebesaran. Oke. Oke, siap. Ya. Ini sedikit lagi sudah habis. Ini sikap dalam melaksanakan pekerjaan, jadi akurasi, kemudian good judgment, kemudian follow through. Ini sering. Kalau ada pekerjaan kita sering kali nggak tuntas, ya kan? Ini hilangkan. Jadi semua pekerjaan itu harus tuntas. Kalau ada surat, apa yang diminta dalam surat itu jangan begitu. Ya, hari ini nggak selesai besok, akhirnya nggak pernah di-follow up. Itu nggak baik, ya. Kemudian resourcefulness, ini maksudnya kita itu harus lebih kuat, jangan cepat putus asa. Ya, kemudian selalu ada inisiatif. Kemudian di dalam melakukan kerjasama, karena kita tidak bekerja sendiri, kita selalu ya, berhubungan dengan kawan-kawan kerja kita. Saya pikir ini terakhir ini kemampuan personal. Pasti ini harus diasah terus, ibu dan bapak-bapak. Jangan kita mandek di kemampuan. Selalu, ya saya sering misalnya menemukan orang pertama yang tua-tua sebaya saja. Begitu IT dia takut, nggak nyambung. Padahal IT itu sudah bisa dipelajari. Meskipun kita nggak sehebat anak muda, tapi paling tidak untuk keperluan mobilitas kita bisa kita lakukan. Jadi harus selalu membuka diri kepada hal-hal baru. Ya, kemudian ya kemampuan personal ini semuanya. Kemudian ini ada anjuran apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ini nggak boleh lakukan. Nanti ini dibagi bahannya. Dan saya pikir sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada waktu udah lewat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita lanjut dengan Ngaji kita start. ya. Ngaji kita start. Oh, ngaji. Oke. Kalau gitu materi kemudian adalah komunikasi yang berlanjut ya. Ada yang mau tanya itu. Oh ya, silakan. Kita mau tanya. Boleh silakan. Ini yang sering terjadi hari-hari. Kebetulan saya tersinggung oleh jadi saya ingin menanyakan. Seperti contoh Bu Eli tadi, beliau ada permukaan di kelas, sedangkan wali kota memanggil. Kalau kita menjawab wali kota tersebut, kita katakan, mohon maaf Bu, saya buka diklat dulu. Itu bahasanya kan sopan. Tetapi dalam hal etika, boleh nggak kita menjawab seperti itu kepada pimpinan kita? Contoh hal kecil aja Bu yang sering terjadi hari-hari. Misalnya kita menerima tamu. Beliau ini kan konsultasi ya dengan kita. Tiba-tiba tamu juga. Tiba-tiba kepala BPP-nya memanggil. Pasti kita akan melakukan, Bu, mohon maaf saya dipanggil oleh pimpinan sebentar. Pasti itu yang akan kita lakukan. Karena nggak mungkin saya mengatakan pada front office atau kepada pimpinan, Bu, maaf ya saya ada tamu. Etika nggak gitu? Ini mungkin sehari-hari yang terjadi. Saya mohon arahan dari Ibu seperti apa yang harus saya lakukan. Pertama, tadi boleh betul. Dan disitulah mungkin disitulah kita aplikasikan asertif, tapi dengan cara-cara yang satu. Jadi beliau juga sangat memahami sebagai seorang wali kota. Beliau juga sangat memahami bahwa apa yang dikerjakan oleh Bu Eli itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting mengembangkan bangsa. Jadi boleh, Ibu begitu dipanggil, Ibu saya akan datang segera, tapi 5 menit aja saya buka. Ibu wali bisa memahami. Itu asertif. Beliau tidak meninggalkan ini korbannya, harus menunggu nggak tahu berapa jam di sana, ya kan?
Jadi itu adalah jalan terbaik. Kemudian pada saat kita sedang ada tamu, mungkin ini meminta penjelasan, ya kan? Minta penjelasan. Lalu ditelepon oleh Bu Eni, ya, dipanggil sama Bu Eni. Biasanya dipanggil pakai apa? Kembali. Oh iya. Tapi kan bisa dijawab ya? Nggak bisa. Oh ya, oke. Kalau begitu ceritanya, kalau sahabat saya kalau bisa ngomong langsung dikasih tahu begitu. Saya sudah datang ini kebetulan lagi ada tamu. Langsung dikasih tahu kalau memang per telepon. Tapi kalau tidak, begitu dipanggil itu kan ngomong, itu harus dikasih tahu sama tamu. Saya mau bapak ibu bapak. Begitu selesai saya akan datang masuk. Kalau ibu bisa nunggu silakan, kalau nggak bisa. Terus pokoknya caranya itu harus satu dan tidak mengganggu perasaan. Jadi di dalam etika berkomunikasi kita masuk terus ini. Itu yang paling penting kan pemahaman, ya pemahaman. Salah satunya, karena ada dua hal yang paling penting dalam komunikasi. Yang satu adalah pemahamannya, yang kedua pemahaman. Pemahaman bisa diartikan bahwa apa yang disampaikan kita paham benar, dan yang kedua pemahaman juga adalah bahwa kita perlu mengkomunikasikan sesuatu sehingga dia bisa mengerti dan lain-lain. Nah, jadi oleh karena itu, kalau ibu misalnya menyampaikan bahwa itu kepala ibu boleh menunggu karena saya tidak tahu, tapi begitu selesai di sana saya juga akan datang ke sini. Tapi kalau ibu nggak bisa menunggu, besok itu boleh dan dia bisa memahami. Itu sudah efektif komunikasi itu. Karena apa? Karena walaupun dia tidak sampai maksudnya atau selesaikan tadi konsultasi belum selesai, tapi dia bisa paham apa yang dimaksud. Dan dia nggak mungkin ngotot, benar bapak dia atau ibu, nggak mungkin. Seorang yang sangat santun, ya kan? Dia juga paham. Kecuali ada orang yang memang tidak paham. Kalau dia tidak mau tetap, kalau ibu juga tetap, kasih tolong dia alihkan. Terus untuk sedikit ya, ini mungkin ada juga yang mengalami wanita juga. Misalnya seperti ini, dia ini mengikuti rapat. Dia seorang kadin, ikut dengan kepalanya. Di situ ada pimpinan lagi, ada Pak Sekda atau Wadoka. Tetapi wali kota atau Sekda ini langsung menanyakan ke kabinnya, bagaimana menurut ibu kalau misalnya ini saya nggak ikut, kok saya pilih ini? Ternyata si kabin ini langsung merespon, menjawab. Ternyata padahal jawabannya ini udah sangat sopan, tapi menurut pimpinan itu nggak sopan, sehingga si kabin ini merasa bingung. Seharusnya dia harus bagaimana? Sedangkan dia melakukan sesopannya, Bu. Tetapi ternyata pimpinan ini tersinggung. Nah, dia harus bagaimana? Ini pertanyaannya butuh apa terhadap masalah Cara yang menjawab. atau cara menjawab aja. Misalnya Pak Sekdanya menanyakan, bagaimana menurut Anda? Langsung ke kabinnya. Sedangkan di situ posisi ada kepalanya. Kepala marah. Begitu si kabinnya menjawab langsung, si kepala marah. Langkah tidak sopan. Nah, bagaimana menjawabnya supaya tidak tersinggung kepalanya? Ini ada dua hal, ya. Dalam etika berkomunikasi di internal organisasi itu sebetulnya memang ada dua arah ya. Ada vertical communication itu antara orang organisasi.
dan ada konsultan. Itu yang kurang lebih jabatannya sama, ya begitu. Karena kami diberikan untuk pembawaannya sesama ya. Nah, dalam ketika berkomunikasi dalam kantor itu jangan terjadi komunikasi diagonal. Diagonal itu tadi harusnya Bapak Sekretariat dia ngomongnya dengan Kabid atau dengan eselon 2-nya gitu ya. Tapi mungkin eselon 2 nggak ada, yang ada Kabid sama eselon 3. Oh, nggak ada. Ini Pak Sega, ini ada Kabid, ada Ibu Pak Sega langsung naik ke Kabid. Menurut kamu bagaimana? Karena langsung ditanya di sini karena otomatis Kabid itu akan menjawab karena menyebut nama dia. Kalau menurut Mandai bagaimana? Mandai kadang-kadang karena disebut nama Mandai. Karena seharusnya Bu Sega bertanya sama Ibu. Tapi kemudian ketika Mandai menjawab itu jadi marah. Marah karena nggak benar yang saya jawab atau Benar kita jawab karena dia merasa seharusnya dia yang jawab. Tapi Bu, sedikit, Bu. Mungkin saya tambah sedikit. ya. Menurut etika juga. Yang Ibu Cut katakan tadi, misalnya saya David ini kepala. Saya mau sampaikan ketika dulu selesai dengan diagonal ya. Ya. Kalau diagonal ini biasanya itu terjadi juga, tapi tidak biasanya itu dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang rutinitas, tidak untuk kebijakan, tidak untuk kebijakan. Jadi kalau rutinitas misalnya kepala bagian keuangan perlu absen di anak buah Bu Eli misalnya, dia nggak menghubungi Bu Eli, dia tahu yang sudah absen siapa? Dia, Bu Dian ya. Jadi biasa dia nanti telepon aja, dia saya perlu absen bulan ini. Itu boleh yang rutin seperti itu. Tapi kalau yang kebijakan seharusnya beliau ngomong dengan Bu Eli. Nah, kalau kebijakan itu langsung ditanya ke ini ke anak buah dia atau bagaimana kebijakan Bu Eli itu persoalan. Jadi dia nggak bisa, dia harus minta izin dulu Bu Eli Bapak ngomong ya. Jadi oleh karena itu dalam diagonal kadang-kadang itu yang sering melanggar itu memang ada. Kalau bawahan itu nggak boleh. Misalnya karena itu paman saya langsung saya ngomong dengan paman saya itu nggak boleh. Meskipun itu harus diikuti jalur komunikasi. Siapa dulu? Apa mau nambah? Pak Hasan dulu atau? Baik, kita masih pada posisi. Ya, betul. Kalau menurut pandangan ketika yang saya pelajari, bahwa kalau apabila ada pertanyaan yang seperti itu, maka wajib Kabid itu tidak menjawab. Maka dia melemparkan kepada pimpinannya bahwa pimpinannya lebih tahu daripada saya. Apabila pimpinannya sudah mengatakan lucu, silakan menjawab, itu baru kita menjawab. Itu yang saya pelajari. Dia harus izin dulu. Iya. Ya. Ya, ini saya kira memang banyak referensi. Saya pernah membaca buku Reinvented Government ditulis oleh Burton. Itu kemudian dia dicoba tulis dalam sebuah disertasinya Gubernur Gorontalo. Menariknya memang ada beberapa paradigma komunikasi yang selama ini berjalan vertikal, horizontal, diagonal. Akan tetapi pada hal-hal tertentu ini paradigma berpikir ini nggak sedikit waktu. Contoh, kalau di level sekretariat itu Sekda, siapa yang dia sukai memberikan komunikasi, dan saya pada waktu itu yang paling sering dipanggil oleh Pak Sekda. Terlepas kemudian ada imperi, kamu suka tidak suka, tapi seorang bawahan yang baik ketika kita wajib jawab. Tidak kemudian dilanggar semua kita, saya menilai tidak dilanggar, dan itu juga sah secara dunia demokrat dan sekretariat. Akan tetapi memang ada gaya-gaya seorang pemimpin yang dia merasa malu ketika pertanyaan itu bukan dia yang menjawab dan agak sedikit tersinggung. Inilah yang disebut dalam Tigo itu adalah model-model pemimpin yang
bermental zaman. Ini apa? Kalau ada kemudian tipikal seorang pemimpin yang demikian, maka adalah pemimpin yang model zaman, bukan model-modelan. Ini yang kita rubah. Nah, budaya ini terus terang. Saya coba bangun, boleh tanya nanti sama Ibu di PT kita pada saat terjadi perdebatan yang sangat berdarah-darah dalam masa. Saya biarkan itu. Karena saya sudah membaca buku di Weber dan tidak perlu kemudian ini terjadi konfrontasi luar biasa. Bahkan terkadang juga saya tahu beberapa bawahan saya kemudian mencibir dari belakang, tapi saya mau komunikasi. Kenapa? Di sini kemudian dari awal saya katakan bahwa membaca pikiran orang itu jangan sederhana itu. Dilihat selama dia dengan dalam. Kenapa? Terkadang juga orang lain pembina itu berawal dari apa? Dari aktivis, dari dosen, LSM, maka kayak pembina itu. Kalau kemudian dia birokrat murni, maka itu cara pembina. Harus beginilah, harus disposisi beginilah. Kalau saya tidak boleh melawan kawan. Kalau kemudian datang harus ada disposisi atasan. Nah, ini model-model pimpinan zaman dulu, sekarang bukan lagi begitu. Harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Dan kalau dulu kita jarang sekali kemudian bisa mempublis hasil rapat. Tapi apa yang terjadi dilakukan oleh Ahok? Setiap tradisi pemerintah dipositif. Ini juga model-model gitu yang dilakukan. Dan ini memang sedikit sensitif, tidak semua orang kemudian suka. Terus terang, saya mencoba memainkan peran-peran itu dunia sosial media, kemudian dia upload YouTube, kita posting dengan apa? Dengan asumsi bahwa kita ingin menampilkan informasi secara terang benderang, sehingga apa orang buat senang. Oh gini loh cara bekerja. Oh gini loh kita punya perdebatan turun-turun. Kita juga pleno di teman-teman tim. Kemudian hasilnya memang ada perkembangan. Nah itu tidak memudahkan. Makanya apa yang disampaikan oleh Bukti tadi, kalau ada model-model yang demikian, menurut bacaan saya, kalau tadi bacaan Pak Ishak itu salah, tapi tidak bacaan saya. Karena apa? Di sekret kan ya Pak Alha, saya kembali itu Pak Sekret. Tanya ada telepon Pak Eselon 2, Eselon 3. Tidak ditanya kepada Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Ditanya bagaimana saudara? Dan itu harus dijawab. Tidak bisa kemudian kita jawab. Bahkan saya kira bahwa Badan Timah sudah melakukan banyak hal. Kalau dulu misalkan itu tidak diberi kesempatan awal-awal pejabat Eselon 4 kemudian sebagai pembina peserta pejabat Eselon 2 tidak. Di lulusan ada. Tapi di sekretariat itu ada baru kemudian melebar beberapa SKP. Inilah model baru untuk pimpinan yang coba dimainkan. Saya kira itu. Jadi sebetulnya ini seperti yang saya katakan tadi, ini sebetulnya kasuistik, ya, kasuistik. Kembali lagi kepada perilaku kepemimpinan. Nah, saya secara umum ingin mengatakan bahwa ketika awal memang begitu, ada diagonal, tapi biasanya tidak pada hal-hal kebijakan. Ya kan, tidak pada hal-hal kebijakan, pada menjelaskan apa yang terjadi itu teknis itu biasa. Ya. Nah, kembali yang kedua saya ingin katakan, perilaku kepemimpinan juga akan sangat menentukan. Ada pimpinan, betul, ada pimpinan yang memang birokrat sejati, dia tidak mau dilangkahi oleh bawahan. Tapi kembali ke kita, bawahan kita harus bisa membaca ya keinginan pemimpin kita seperti apa, atasan kita seperti apa. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa ada pemimpin kita, apalagi misalnya ada di bersama kita, ada seangkatannya, itu dia boleh, dia secara baik, secara sopan, dia izin ibu, atau bagaimana ibu aja yang sambil itu juga bagus. Artinya bukan berarti juga bahwa dia nggak bisa melakukan sama sekali, apalagi kalau yang persoalan tadi bukan kebijakannya, izin ibu langsung menjelaskan. Artinya kita menghargai atasan. Nah, soal sekarang pengembangan inilah mudah-mudahan akan semakin banyak pemimpin yang demokrat seperti itu ya, sehingga itu bebas